Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kimia organik hari ini kita akan membahas mengenai senyawa aromatik polisiklik dan heterosiklik. Kalau pada minggu yang lalu kita membahas tentang senyawa aromatik, itu kita contohkan sebagai benzena, di mana benzena ini strukturnya adalah suatu cincin dengan rumus molekul C6H6. Kemudian di sini untuk senyawa aromatik polisiklik ini terdiri dari dua cincin benzen, sebagai contoh ada naftalena. Jadi naftalena ini biasa disebut juga kapur barus atau yang biasa kita gunakan sebagai pengusir serangga. Kemudian turunan naftalena ini digunakan dalam bahan bakar motor. Pada senyawa benzena ini merupakan senyawa aromatik monosiklik disebutnya karena benzena ini hanya punya satu cincin aromatik. Jadi dia hanya terdiri dari satu cincin. Kemudian disebut juga, kalau yang disebut sebagai polisiklik itu berarti dia lebih dari satu cincin. Kemudian disebut juga sebagai senyawa cincin terpadu. Nah, sebagai senyawa aromatik monosiklik, benzen juga dikenal sebagai homosiklik karena di dalam cincin-cincinnya, ya, di dalam atom penyusun cincinnya ini hanya terdiri dari atom karbon, tidak ada atom yang lain. Nah, pada kelompok senyawa aromatik yang kalau misalnya di dalamnya itu ada atom-atom penyusun lainnya atau lebih dari dua, misalnya ada atom karbon, kemudian tapi ada juga atom nitrogennya, atau mungkin ada atom yang lain seperti golongan halida, itu akan disebut sebagai senyawa aromatik polisiklik. Nah, banyak sekali ya senyawa aromatik di alam. Yang penting ini terutama dalam perkembangan dunia kimia farmasi yang digunakan sebagai obat-obatan. Misalnya senyawa aromatik golongan alkaloid, ini contohnya ada nikotin dan asam nukleat dengan gula penyusunnya seperti sitosina, timina, adenina, dan guanina. Ini contohnya untuk polisiklik. Jadi di sini ada di sini nikotina dan adenin. Ini cincin-cincin aromatiknya itu terdiri dari atom karbon dan atom nitrogen di sini, sehingga disebut sebagai senyawa aromatik polisiklik. Ini merupakan senyawa yang termasuk golongan dari alkaloid. Nah, untuk tata nama senyawa polisiklik ini sudah dilakukan secara individu, jadi ini berdasarkan aturan penomoran yang ditetapkan melalui perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituennya. Jadi kalau pada senyawa organik lain kita biasanya berubah karena didasarkan pada urutan prioritas, untuk senyawa polisiklik ini tidak berubah urutannya, tidak dilihat dari posisi substituennya atau posisi substituennya. Walaupun dia nitro N2O atau halida atau COOH dari asam karboksil, ini tidak dilihat dari posisi substituennya, tetapi ditetapkan dari penomoran yang sudah ada dalam suatu perjanjian ini. Ini tidak berubah. Di sini ada yang akan kita bahas ada 3, ada naftalena yang ini, kemudian antrasena yang ini, kemudian fenantrena. Jadi di sini harus diingat nomor-nomornya ya. Di sini yang paling mendekati gabungan dari cincinnya ini 1, 4 ya. Kemudian di sini juga ada 8, 4, 9, 10, 1, 4. Kemudian ini adalah, jadi nanti kalau untuk penamaan dari 3 senyawa ini kita lihat penomorannya dulu. Nah, ini sebagai contoh, ini ada penamaan. Kalau misalnya naftalena yang punya 2 cincin ini punya substituen 1. Ini contohnya adalah bromo di sini. Jadi kita bisa namakan langsung pakai nomor, karena di sini tadi dicek nomor 2, yang sebelah sini nomor 2, maka boleh langsung 2 bromo naftalena. Atau boleh juga ditulis dengan menggunakan istilah alfa dan beta. Ini adalah posisi penomoran dari bahasa Yunani. Nah, untuk naftalena itu terdapat 4 posisi alfa. Terdapat 2 posisi alfa. Di sini alfanya ada
4, kemudian betanya juga ada 4. Di sini kalau yang alfa itu di dekat dari penemuan cincin. Ini pertemuan cincin sebelah sini, berarti 4 posisi alfa yang mungkin itu sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang beta itu ada 4 juga. Sebelah sini 1, 2, 3, 4. Ini boleh dua-duanya. Kemudian untuk antrasena ini berlaku sistem bilangan. Jadi langsung di nomor ini di sini dan di sini, berarti silakan dicek lagi yang ini 7 dan 3. Makanya di sini namanya 3 dan 7, kemudian N2O ini nitro karena ada 2 jadi dinitro. Kemudian yang ini adalah fenantrena, jadi 3,7 dinitro fenantrena. Nah, kemudian untuk reaksi pada senyawa aromatik polisiklik, dia bisa mengalami dua reaksi. Yang pertama reaksi oksidasi, kemudian yang kedua adalah reaksi reduksi. Di sini tetapi benzena yang punya satu monosiklik itu tidak mudah untuk mengalami baik dia oksidasi ataupun reduksi, tetapi naftalena ini bisa mengalami reaksi oksidasi. Dibantu dengan katalis F2O5. Di sini naftalena dibantu dengan katalis F2O5, kemudian pada suhu tertentu dia akan teroksidasi menjadi asam oktalat. Kemudian kalau kita lakukan penarikan H2O itu akan menjadi anhidrida asam petalat di sini. Nah, untuk contoh lain dari oksidasi naftalena, antrasena, dan fenantrena ini dengan katalis CrO3, kemudian dalam suasana asam menghasilkan senyawa quinon. Ini senyawa quinon. Kemudian antrasena 9,10 antraquinon. Kemudian kalau fenantrena 9,10 fenantraquinon. Jadi senyawa quinon yang ini ya. Jadi punya gugus keton tapi di dalam cincin aromatik polisiklik. Kemudian untuk reaksi reduksi senyawa aromatik polisiklik ini sama tadi, benzen tidak mudah tereduksi. Jadi untuk reduksi senyawa aromatik polisiklik ini merupakan reaksi hidrogenasi atau kita bisa menyebut penambahan hidrogen di dalam suatu senyawanya. Jadi kita tambahkan hidrogen. Ini menggunakan katalis juga. Kemudian di sini dibantu dengan alkohol untuk yang reaksi pertama. Jadi dia ada dua tahapan reaksi. Ini dari naftalena kemudian menjadi tetralin. Kemudian kita hidrogenasi lagi menjadi dekalin. Di sini ikatan rangkapnya yang pertama tahap awal ini hanya satu cincin yang ikatan rangkapnya lepas untuk penambahan pertama hidrogen. Kemudian kita hidrogenasi lagi semua hidrogennya, jadi ikatan rangkapnya hilang semua menjadi senyawa dekalin di sini. Di sini naftalena, atau bisa juga langsung, kalau langsung dia pakai katalis PT, kemudian dalam suhu 225 derajat Celcius dan tekanan 35 atm. Jadi dia high pressure ya, ini dengan tekanan tinggi. Ini menjadi dekalin juga sama dalam satu tahap. Kemudian antrasena ini kalau kita tambahkan katalis Na, kemudian dalam suasana alkohol dan panas atau suhu itu menjadi 9,10 dihidro antrasena. Jadi yang bagian dalam ikatan rangkapnya hilang. Ini bisa diteruskan lagi kalau mau dihilangkan semua, jadi reaksinya bertahap.